utuh. Ini penting sekali karena materi ini dari awal sampai terakhir itu dalam satu rangkaian yang utuh. Jadi tidak diambil di bagian-bagian tertentu, dicomot, dilepaskan dari konteks utuhnya. Nah, saat ini kita akan membahas topik tentang Ismail, Bapak Arab, tanda tanya, yang memang di Facebook lagi hangat didiskusikan secara berbalas-balasan maupun secara tidak langsung, khususnya antara saya dengan Menahem Ali. Dan kajian sudah masuk pada kajian yang lebih teknis. Untuk itu, silakan menyimak materi ini dengan seksama. Saya telah siapkan slide-nya. Kajian kritis atas analisis Menahem Ali, Ismail, Bapak Bangsa Arab, tanda tanya. Kita mulai dulu dari diagram berikut ini. Ya, diagram ini penting sekali untuk starting point kita membahas topik ini. Saya menyusun dalam bentuk chartnya dan saya beri judul Possibility Variance of Muhammad Ancestry. Kita lihat dari bagian pertama, posisi Muhammad yang ada di Arab Beserta. Kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya tentang pembagian Arabia kuno, yaitu ada Arabia Petraea atau Arab Utara, kemudian ada Arab Beserta di tengah, di sentral, dan Arab Felix di bagian selatan. Nah, posisi Muhammad, yaitu kotanya di Mekah, itu berada di Arab Beserta, di bagian tengah ini. Nah, yang menjadi hal yang menarik dikaji, Arab Beserta ini yang semula banyak dihuni oleh suku-suku nomaden, kemudian pada masa kira-kira abad kedua, itu mulai ditinggali oleh kelompok-kelompok komunitas tertentu menjadi pemukiman, akhirnya menjadi kota-kota dan menjadi kota besar, yang semula sebenarnya itu daerah yang mayoritas padang pasir. Karena peradaban berkembang itu di arah utara dan di daerah selatan. Sehingga pertanyaan yang penting di sini, apakah Arab Beserta Mekah ini dia connect atau berhubungan dengan Arab Utara atau Selatan? Nah, ini akan menentukan jalur silsilah atau nenek moyang ancestry dari Muhammad itu sendiri. Apakah mengarah ke utara atau ke selatan? Nah, kalau dia ke arah utara, dan ini yang memang dipahami oleh Muslim, itu terkait dengan Ismail. Nah, kalau dia ke selatan, maka terkait dengan keturunan Yoktan atau Kus. Jadi, ada dua varian di sini. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam lagi, di Arab Petraea itu ternyata itu selain keturunan Ismail yang dikenal dengan dua anaknya yang utama, Nabit atau Nebayot, yang kemudian melahirkan kerajaan kebudayaan Nabatean, dan Kedar. Tapi ada alternatif lain yang non-Ismaili, yaitu keturunan Ketura, keturunan Hagar anak-anak lainnya, kemudian Edom, dan ada beberapa suku bangsa lainnya. Jadi pada waktu mengarah ke utara, ini belum tentu ke Ismail karena ada dua varian lainnya. Kalau ke selatan, dia bisa ke Yotan atau ke Kus. Ini di Facebook saya sempat menulis singkat, tapi sebenarnya ini pembahasan nanti di ujung tentang kalau seandainya Muhammad lebih terafiliasi ke selatan, maka dua alternatif, ke Yoktan atau ke Kus. Nah, yang menariknya, kalau Yoktan dia rumpun Semitik, Kus ini rumpun Hamitik. Nah, Hamitik ini berarti terkait dengan kerajaan Aksum yang ada di Ethiopia. Nah, ini saya kira pembahasan next nanti berikutnya. Kita harus fokus dulu dari jalur pertama, apakah ke utara atau ke selatan. Oke, ini starting point kita. Nah, selanjutnya kita akan berinteraksi dengan argumen poin dari Menahem Ali. Dalam Facebooknya yang saya akses tanggal 17 berarti tadi,
Dia menuliskan begini, definisi Arab yang hanya didisbahkan kepada keturunan Ismail ternyata sangat akurat dan tak terbantahkan. Bahkan dia katakan, ini menjadi semacam konsensus akademik. Wah, ini dia menarik. Tapi dia tidak menulis, tidak menyebutkan scholarnya yang mana yang menyepakati kesimpulan dia ini. Lalu untuk mendukung itu dia list, daftarkan dokumen-dokumen penunjang, dan memang bagi orang yang melihat ini wah powerful karena cukup lengkap datanya, bahkan dari dokumen-dokumen Qumran sendiri itu ada kitab Yobel atau The Book of Jubilee. Nah, apalagi kalau literatur rabinik mulai dari Tarkum, kemudian Babylon Talmud, dan tafsir termasuk tafsir Hafiz Ibn Ezra, Rambam, dan sebagainya. Jadi daftar ini memberi kesan argumennya sangat powerful. Oke. Apakah demikian? Yang Menahem Ali seperti lupakan yaitu standing point dia sebagai muslim. Artinya pada waktu dia mengambil premis tertentu jadi dasar dia, dalam hal ini dia mengacu pada pemahaman khususnya Josephus yang mengklaim bahwa Arab itu hanya keturunan Ismail, maka dia akan berhadapan dengan standing point-nya sendiri sebagai muslim. Beda kalau dia agnostik, no problem. Nah, apa konsekuensi yang dihadapi? Mari kita lihat. Yang dihadapi, saya sebut dia problem pertama, Menahem Ali kontra dengan tradisi Islam, khususnya Josephus dan versus hadis, yaitu tentang eksistensi Arab Islam. Nah, perhatikan dalam tulisan Ibn Ishaq yang juga disunting oleh Ibn Hisham, ini menyebutkan daftar anak-anak Nuh. Jadi daftar anak-anak Nuh, kita nggak terlalu perhatikan ya akurasinya kita banding dengan data biblical. Oke, itu lain persoalan. Kita hanya mencoba memperhadapkan dia dengan standing point-nya yang seperti dilupakan. Oke. Nah, di sini dalam Ibn Ishaq ini, dalam tulisannya ini, The Life of Muhammad, menyatakan anak-anak Nuh itu sudah disebut sebagai Arab, sebagai orang Arab. Nah, kontra dan apa yang dia simpulkan, bahwa Arab itu hanya terlokalisir untuk keturunan Ismail. Kemudian data berikut dari hadis Sahih Bukhari yang menuliskan interaksi antara Hagar dan Ismail yang menurut tradisi Islam itu datang ke Mekah dan bertemu dengan suku Jurhum dan dia belajar Arabi. Artinya dia bukan orang Arab. Karena apa? Dia baru belajar Arabi. Dari siapa? Dari suku Jurhum. Artinya suku Jurhum itu adalah Arab sebelum Ismail. Nah, ini kontra lagi pernyataan dia. Karena dia berpatokan pada Josephus yang menyatakan bahwa anak-anak Ismail ini disebut sebagai Nabatean atau dituliskan they are an Arabian nation. Oke, ini problema pertama yang dihadapi Ali. Tetapi Ali sudah antisipasi hal ini. Dia sudah menyiapkan bantahannya. Mari kita cermati bantahan yang dia tuliskan dalam Facebooknya dan juga dalam presentasinya di Sabtu malam, saya sempat ikuti. Dia mengangkat istilahnya dalam ilmu logika, dalam ilmu linguistik, historical present. Jadi historical present point. Nah, coba perhatikan apa yang dia katakan. Jadi kalau ada yang menuduh Ibn Hisham atau Ibn Katsir sebagai orang yang buta sejarah atau menganggap mereka berdua sebagai pendongeng hanya karena menyebut Ibrahim, Hajar, dan Ismail sebagai orang Arab, maka sebenarnya yang menuduh itu tidak paham istilah yang dipakai oleh Ibn Hisham atau Ibn Katsir pada konteks zaman penulisan kitabnya yang tulis pada era pasca Islam. Oke, jadi
dalam konteks pasca Islam menurut Imam Ali itu sudah ada penyebutan Arab yang ditujukan kepada bangsa-bangsa sekitarnya. Jadi seperti Arab Irak dan sebagainya. Tapi kalau pra-Islam itu masih native nationnya, native tribe-nya. Jadi kalau seperti Ibrahim itu orang Babel dari Babilonia, dia. Kemudian Hajar orang Mesir. Nah, tetapi menurut dia pada waktu Ibn Hisham menulis itu sudah era pasca Islam di mana sudah terjadi Arabisasi, sehingga daerah-daerah yang sudah dikuasai itu sudah diarabkan. Nah, istilahnya mustaribah. Kalau yang pure Arab, aribah. Oke, itu bantahan dia. Sekarang kita akan coba menganalisis bantahannya. Nah, ini kita lihat. Sebelum kita analisis, kita lihat dasarnya dulu. Apa itu historical present? Historical present itu didefinisikan is the use of a verb phrase in the present tense to refer to an event that took place in the past. Jadi penggunaan terminologi frase-frase istilah masa kini yang ditujukan kepada masa lalu. Nah, saya ambil contoh yang paling simpel, yang mudah dimengerti, seperti kalimat Presiden Obama waktu kecil pernah di Jakarta. Nah, ini sepertinya keliru. Kenapa? Oh, Obama waktu kecil belum presiden. Nah, tetapi dalam teknik literary ini disebut historical present, jadi sah-sah saja. Atau dengan istilahnya ini dari sisi point of view of narrator. Jadi dari sudut pandang yang menarasikan. Jadi pada waktu dia berbicara memang Obama udah presiden. Lalu Presiden Obama itu dia tetap menyebutkan posisinya sekarang sebagai presiden, tetapi dia merujuk pada masa lalu waktu dia di Jakarta. Jadi Presiden Obama waktu kecil pernah ditinggal di Jakarta. It's okay, ini dalam ilmu literary. Nah, tapi kita hati-hati dengan istilah lainnya anakronisme atau anakronistik. Ini masalah inkonsistensi dalam hal kronologi yang berkaitan dengan person, peristiwa, objek, dan sebagainya. Nah, mudahnya contohnya gini. Obama waktu kecil hobi membaca buku tentang internet. Di mana kekeliruannya? Internet. Karena yang pasti pada waktu Obama masih kecil itu belum ada internet. Jadi ini yang disebut sebagai anakronisme. Istilah internet yang di belakangan itu dimasukkan dalam konteks masa lalu. Oke, kita sudah lihat ya dua hal penting ini. Sekarang kita masuk bahasanya untuk menamali. Nah, pertama masalah istilah Arabisasi yang diangkatkan. Kalau untuk konteks sekarang kita memang sudah kenal ada Liga Arab. Jadi Liga Arab itu anggotanya negara-negara termasuk Mesir. Mesir sendiri dia native-nya Koptik, tapi sudah dikenal sebagai Arab Mesir dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah pada masa Ibn Ishaq itu sekitar abad kedua Hijrah, Arabisasi itu sudah sampai berdampak pada identitas Arab menggantikan native nation? Apakah sudah ada istilah Arab Mesir pada masa itu? Nah, ini yang kita menunggu data dari Imam Ali untuk menyajikan apakah istilah-istilah Arab Mesir, Assyria, Arab Irak itu sudah ada. Jadi begitu cepat Arabisasi yang terjadi. Jadi untuk saat ini pertanyaan ini dikembalikan ke Imam Ali. Nah, yang poin berikutnya, kalau memang benar itu sebuah historical present yang dilakukan Ibn Ishaq, maka kita akan temukan problematiknya. Kenapa? Karena dalam tulisan ini itu menyebut tentang Egypt atau Mesir. When you conquer Egypt. Nah, di kalimat berikutnya itu ada tulis yang tadi saya sudah sebutkan. No are all Arabs. Artinya apa? Ini mengindikasikan belum ada model Arabisasi seperti itu.
Kalau ada, maka yang disebut itu Arab Mesir. Jadi jelas itu dibedakan. Nah, di sini ada kata Arab lainnya juga di bagian terakhir. He was called Saba was that he was the first among the Arabs to take captive. Ada kata Arab. Jadi menunjukkan Arab dengan Mesir ini identitas bangsa yang berbeda. Sehingga memang dari sisi penulisan Ibn Hisham atau Ibn Ishaq, sebenarnya tidak ada model historical present seperti itu. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi Menaham Ali melakukan pendekatan anakronistik terhadap tulisan Ibn Ishaq. Jadi pada waktu dia menafsirkan perkataan itu, dia melakukan pendekatan anakronistik karena istilah-istilah Arab Mesir seperti itu sebenarnya nanti muncul belakangan, lalu dimasukkan dalam. Saya kira ini Bantan Ali dengan data ini jadi gugur, jadi valid, tidak valid. Oke, sekarang kita lihat bantahan yang kedua. Nah, bantahan kedua ini bantahan yang kedua dalam Sahih Al-Bukhari itu menyebutkan tentang Hagar yang bertemu dengan suku Jurhum, Bani Jurhum. Nah, lalu dikatakan Ismail grew up and learned Arabic from them. Jadi belajar Arabik. Nah, ini bahasa Arabik. Bukan belajar bahasa Mesir. Jadi seakan-akan Jurhum itu, ini kalau pakai polanya Menaham Ali, Jurhum itu sebenarnya orang Mesir. Tetapi disebut Arab. Loh, kalau seperti itu dia nggak perlu belajar Arabik. Kenapa? Sama-sama orang Mesir. Dia udah tahu bahasa Mesir. Atau seperti apa? Nah, ini jelas pendekatan historical present yang mencoba semacam menyelamatkan ya masalah kontradiksi dengan Ibn Hisham, tradisi yang lainnya itu jadi gugur. Nah, dalam History of Tabari itu disebutkan tentang anak-anak itu yang dapat mengerti bahasa Arab. Nah, artinya apa? Arab udah eksis sebelum adanya Ismail. Dan pendekatan historical present tidak valid. Malah Menaham Ali sekali lagi melakukan pendekatan anakronistik terhadap tulisan Bukhari dan Tabari. Karena jelas Bukhari Tabari menyatakan memang itu Arab. Yang terpisah, bukan Arab Irak, bukan, memang Arab. Dan Ismail itu bukan Arab. Ismail itu adalah Mesir. Makanya sebenarnya dari scholar Islam secara majority itu mereka mengenal pendekatan pembagian Arab itu ada Arab Aribah. Arab Aribah itu yang dianggap pure Arab itu daerah Yaman, Arab Selatan. Nah, itu asal Arab aslinya. Lalu Arab Utara itu adalah Arab Mustaribah, artinya Arab yang diarabkan. Nah, itu cara mereka mencoba merekonsiliasi data ini. Tapi kalau bagi Ali, dia sangat kekeh dengan poin dari Josephus bahwa memang Arab itu hanya keturunan Ismail. Yang akhirnya dia seperti lupakan standing pointnya sebagai Muslim. Problem kedua yang dihadapi oleh Menaham Ali, dia mengutip data dari Josephus yang tanpa disadari detail yang signifikan kontra dengan data dari hadis, yaitu apa? Istri Bukhari. Nah, sempat saya membaca ada pernyataan dari rekan Menaham Ali bahwa Ismail ini istri pertamanya memang orang Mesir, tapi kemudian diceraikan. Lalu istri kedua adalah dari Bani Jurhum. Tapi setelah kita lihat datanya, coba kita perhatikan datanya, the child, jadi maksud Ismail,
grew up and learned Arabic from them. Jadi dengan Bani Jurhum. When he reaches the age of puberty, they made him marry a woman found among them. Artinya apa? Ya, di sini istri pertamanya itu bukan Mesir, tapi dari Bani Jurhum. Nah, selanjutnya istri pertama itu diceraikan, kemudian and married another woman, jadi wanita lain from among them. Jadi diceraikan istri pertama, lalu dia kami istri kedua juga dari Bani Jurhum. Jadi nggak ada kata istri Ismail itu orang Mesir dalam hadis. Artinya apa? Ini kontradiksi dengan data dari Alkitab, Kejadian 21 dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sama seperti di tulisan Josephus. He married a wife by birth and Egyptian. Nah, ini menariknya kutipan yang jadi andalan Menam Ali. Dia hanya ngutip dari Ismail 12 sons, terusnya, tapi diabaikan kalimat berikutnya, he married a wife by birth and Egyptian. Karena kalau diselidiki ternyata kontradiksi. Jadi Ali yang kekeh dengan data Josephus ternyata kontradiksi dengan tradisi. Sekarang pilih mana? Pilih datanya Ali, posisi Ali, atau tradisi Islam. Oke, saya kira kita di sini perlu kritis melihat data, jangan sampai hanya sekedar menyajikan data manuskrip dan sebagainya, kita sepertinya terpukau. Kita harus kritis membaca data secara lengkap. Nah, kita masuk berikut pada bantahan Menam Ali dalam seri yang kedua. Dalam tulisan saya di Facebook, saya sedikit menulis tentang Edom yang sama seperti Pak Gratia katakan juga bahwa Edom itu bagian dari bangsa Arab. Yang menariknya, dia justru dari jalur Ishak, yaitu Esau, saudaranya Yakub. Jadi dari keturunan Esau lahirlah bangsa Edom. Nah, lalu dalam Facebook saya merujuk pada tulisan scholars Irfan Said dalam bukunya The Ethnic Region of the Edomites. Nah, dalam tulisan Irfan Said, dia menyatakan bahwa they can be placed among the groups of Arab peoples. Kalau ditegaskan lagi, they were as Arab as the Ammonites and the Moabites. Jadi Edom itu adalah Arab sama seperti Ammon dan Moab. Lalu Ali membantahnya pakai pendekatan historical present. Jadi Ali mengatakan gini, Irfan Said itu menyatakan Edom itu Arab itu dalam konteks masa kini, yaitu sudah terjadi Arabisasi. Dia melakukan istilahnya historical present. Ali tidak menggunakan istilah itu. Jadi dia menyebut pendekatan bahwa Edom itu adalah Arab sama seperti Mesir adalah Arab dan sebagainya. Yang sebenarnya dalam konteks kunonya, menurut persepsi Ali, dia bukan Arab. Wah, apakah seperti itu Irfan Said cara berpikirnya? Saya kira kalau orang yang nggak ngerti, bukan scholars Arabia, scholar kuno, ya mungkin saja bisa misleading seperti itu. Dan karena memang sekarang saya lihat juga banyak yang nggak ngerti bisa bedakan Arab masa kini dengan sekarang. Arab masa kini dengan masa kuno. Jadi pertanyaannya apakah Irfan Said memahami Arab Edom, Arab Emon itu sama seperti Arab Mesir, Arab Irak, Arab Asyur? No, tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia tegaskan itu dalam konteks masa itu. Perhatikan dia kalimatnya. The groups of Arab people to be found in the Transjordan during this period. Lalu dia sebutkan lagi kalimat lain. In the sense of whatever the term mean in that period. Jadi periode masa itu, konteks masa itu, mereka dikenal sebagai Arab.
Nah, itu merujuk pada suku-suku nomaden. Nanti kita lihat berikutnya. Bahwa itu merujuk pada suku-suku nomaden yang ada di daerah Arab Utara. Nah, menariknya di di Yeskiel 30 ayat 5 ada menuliskan gini, orang Ethiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab. Nah, Libya. Nah, ini penyebutan untuk kalau Putlut ini daerah Afrika Utara, Aljazair dan seterusnya. Kemudian orang Ethiopia, Libya. Nah, perhatikan, Arab ini disebut seluruh tanah Arab. Jadi dia tidak menulis tentang Edom, Amon, enggak. Disejarkan dengan lebih yang, tetapi dalam teks ini dituliskan seluruh tanah Arab, artinya Amon, Moab, Edom, termasuk Ismail, itu include di dalam Arab itu. Makanya ada kata seluruh tanah Arab. Nah, ini poin yang kita harus mengerti tentang pengertian Arab. Nah, kalau ditanya siapa itu Irfan Said? Wah, ini portofolionya lumayan sekali. PhD dari Princeton University, itu dalam studi Arabik dan Islam. Kemudian tentang tesis doktoralnya, menulis tentang early Islam and poetry. Dan saya ada buku-bukunya, termasuk yang terkenal itu Byzantium and the Arabs in the 4th century, berseri. Jadi ada yang di abad 6th century, sebelumnya juga ada. Nah, memang dia pakar dalam dunia Arabia. Dia sejajar dengan Jan Retso, Israel, dan sebagainya. Ada beberapa scholars. Kalau yang pasal sebelumnya itu ada James Montgomery, ada Kenneth Kitchen, pakar-pakar ancient Arabia. Oke, jadi tidak mungkinlah Irfan Said berpikir historical present seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat buktinya. Kita akan lihat dari data biblikal itu sendiri. Ini saya coba susun ayat-ayat yang relevan dan bertanya, kita perhatikan ya. Nah, di sini dalam 2 Taurik 9:14 dikatakan, belum terhitung yang dibawa oleh saudara-saudara dan pedagang-pedagang, juga semua raja Arab. Jadi perhatikan, semua raja Arab. Berarti ada banyak. Nah, itu upeti atau pemberian diberikan kepada Salomo, dan di ayat berikutnya dikatakan ia memerintah atas semua raja. Jadi merujuk ke semua raja Arab itu mulai dari sungai Efrat sampai negeri Filistin, sampai ke tapal batas Mesir. Artinya raja-raja Arab itu, semua raja Arab itu berada dalam kekuasaannya, sehingga mereka membawa upeti dan sebagainya. Nah, Josephus juga menyebutkan tentang mereka Kings of Arabia, gave him in present, jadi persembahan-persembahan. Nah, sekarang kita lihat yang menariknya di Tawarik 18 ayat 11. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak, emas yang diangkulnya dari segala bangsa, yakni, perhatikan, orang Edom, orang Moab, Bani Amon, orang Filistin, orang Amalek. Lalu dalam Habakuk 11:7 disebut ada Raja Negeri Edom, kemudian ada Raja Moab. Artinya apa? Semua raja Arab ini berarti ditujukan pada mereka, yaitu Edom, Moab, Amon, termasuk Filistin, Amalek yang ada di dalamnya. Nah, untuk jelasnya perhatikan petanya. Nah, ini petanya. Peta ini saya ambil dari referensi yang otoritatif dari the Oxford Bible, the New Bible Atlas. Perhatikan, ini wilayah kerajaan Salomo. Di sini ada tertulis Edom, Moab, Amon, termasuk ada Filistin. Nah, di sini juga ada Amalek. Artinya apa? Alkitab maksudkan Raja Arab itu adalah mereka, suku-suku ini, termasuk Edom. Termasuk juga Ismail, keturunan Ismail, Keturah, tetapi mereka memang lebih nomaden, sehingga mereka lebih ke Sinai,
berada di daerah-daerah di luar wilayah dari Salomo. Nah, artinya apa? Dalam konteks Alkitab itu tidak ada penegasan bahwa Arab itu adalah Ismail. Tetapi yang dipahami data-data Alkitab, silakan pelajari, cari datanya, search pakai software Alkitab, orang Ismail dan orang Arab itu beda. Jadi orang Ismail bisa termasuk bagian dari orang Arab, tapi tidak ada eksklusif Arab itu hanya Ismail. Datanya cukup banyak dalam Alkitab untuk hal ini. Oke, nah sekarang mengenai Edom, ini sedikit juga memang Ali mengutip banyak referensi dari literatur rabbinic tentang Edom yang memang stereotipnya, jadi ada stigma bahwa Edom itu ditujukan pada musuh-musuh utama dari Israel. Nah, jadi Roma, jadi Edom itu dilambangkan ke Romawi, karena waktu itu dipenjajah. Nah, begitu kekristenan eksis pada mulai abad keempat seterusnya, nah, Edom itu sudah ditujukan kepada kekristenan, ke gereja. Nah, ini sejarahnya itu tentang pertentangan antara Esau dan Yakub. Yakub ini yang berganti nama Israel, ada nenek moyang dari kedua belas suku Israel. Jadi apa sebenarnya penyebutan Edom ini bukan dalam konteks historis, tetapi sebenarnya lebih ke teologis atau semacam interpretasi mereka, lebih ke ilustrasi. Nggak bisa jadi dasar data-data rujukan sejarah. Karena memang Edom bukan Romawi, nggak ada hubungannya. Edom juga bukan gereja, hanya dari sisi ilustrasi itu digunakan oleh orang-orang Yahudi mulai dari era rabbinik. Jadi dari tanah Hitik sama Amorim dan seterusnya. Oke, itu selingan aja. Nah, sekarang kita masuk ke identitas Arab. Lalu siapa sebenarnya Arab itu? Nah, kalau kita lihat Arab ini dalam diskusi kita dengan Menam Ali ini memposisikan Arab itu Ismail. Jadi Ismail itu bapak bangsa Arab. Versus Arab itu adalah suku-suku nomaden. Jadi bukan etnik tunggal. Nah, kalau kita lihat data Alkitab, itu bangsa-bangsa besar ada rujukannya dalam silsilah. Seperti ada menyebut Asyur, Aram, itu keturunan dari Shem. Dari Ham itu ada Kus itu Ethiopia, Mizraim itu Mesir, Put Afrika Utara, kemudian Kanaan. Nah, artinya Arab itu bangsa ukuran yang besar, itu termasuk besar. Kalau memang Arab itu etnik tunggal yang merujuk ke Ismail, maka ada rujukan dalam sila, tapi nggak ada. Jadi Arab ini unik. Arab ini bukan etnik tunggal, tetapi sebenarnya lebih ke kumpulan dari suku-suku di padang pasir yang disebut Arab. Makanya kalau secara etimologi ada yang mengaitkan dengan padang pasir dan sebagainya. Itu ada tulisan scholar yang membahas itu. Tapi intinya ada konsensus dia mengarah pada suku-suku nomaden. Misalnya dalam tulisan Israel Ipal, ini dalam Ancient Arabs, ini salah satu scholar juga di Ancient Arabia, menuliskan tentang hal ini. Jadi dia katakan, in the Bible and in Akkadian source from the 9th century, they are collectively designed Arabs. Jadi secara kolektif, itu merujuk ke siapa? Nah ini, sebelumnya, of various nomad groups. Jadi grup suku-suku nomaden. Jadi itu secara grup itu kolektif disebut Arabs. Jadi Arab itu bukan etnik tunggal seperti Aram, seperti Mizraim, beda. Oke, jadi data Alkitab menunjukkan seperti itu, termasuk juga scholar. Nah ini kontra dengan pemahaman Josephus yang langsung menyatakan bahwa Arab ini adalah Ismail. Jadi Ismail ini bapak-bapak bangsa Arab. Sekarang kita lihat data lebih lanjut. Konsensus scholar. Nah, Ali sempat menyebut konsensus scholar bahwa Arab itu hanya keturunan Ismail dinisbatkan kepada keturunan Ismail, dia katakan semacam konsensus scholar. Scholar yang mana? Konsensus scholar
beranggapan bahwa Arab itu adalah merujuk pada kumpulan suku-suku nomaden. Ada menyebut kumpulan seperti ini dalam Encyclopedia of the Babel and its Reception. Ini salah satunya Ernst Axel Knauf yang sudah dirujuk oleh Menam Ali dalam tulisan sebelumnya, dan dalam video sebelumnya dia menyebut Knauf mengatakan adanya orang-orang Kedar berdasarkan inskripsi yang sampai ke Arab Deserta. Nah, ini Ali maksud sampai ke Mekah. Tapi sampai sekarang saya sudah minta untuk tunjukkan inskripsinya, nggak ada. Tapi saya sudah punya data juga, tulisan langsung aslinya dalam bahasa Jerman, sudah analisa, inskripsi masih ada, kita akan bahas di tahap berikutnya. Oke, jadi dalam ensiklopedia ini, termasuk editornya Ernst Knauf, menegaskan bahwa the Hebrew Bible refers to Arab rather than to Arabia, kemudian reflecting the fact that the area is inhabited by the Bedouin. Jadi area Arabia itu merujuk pada suku-suku nomaden yang ada di sini. Nah, ini walaupun memang dalam ensiklopedia mengatakan ada semacam perubahan-perubahan. Nah, ini makna diakronis ya. Istilah Arab itu ada perubahan-perubahan seiring waktu. Nah, ini kalau kita pelajari, ada yang merujuk ke semenanjung Arab secara menyeluruh, ada yang hanya khusus ke Arab Utara. Bahkan di era Josephus dipersempit, Arab Utara itu hanya khusus pada Ismail. Nah, kemudian juga dalam tulisan Israel Iqbal juga menuliskan ini tentang bagaimana istilah Arab itu luas, merujuk ke Arab Utara sampai ke seluruh Arabia. Nah, kita lanjut berikutnya. Identitas Arab. Kita harus tahu periode penulisan literatur Yahudi itu terbagi dua periode besar menurut para scholars, yaitu era The Second Temple dan era literatur rabbinik. Jadi era rabbinik. Era rabbinik itu ditandai dengan adanya Talmud. Awal-awal itu di abad kedua sudah mulai ada Targum. Targum itu kira-kira abad 1 ke 2. Seterusnya itu era rabbinik. Nah, era The Second Temple ini yang menarik. Banyak hal yang berbeda. Nah, kita bahas-bahas, sempat saya nulis tentang masalah Ibrahim, apakah benar dia dibakar. Nah, ini pembahasan tersendiri. Karena apa? Memang rata-rata di era rabbinik menuliskan seperti itu. Tapi di era Second Temple, nggak ada. Termasuk Josephus sendiri sebenarnya nggak menulis tentang itu. Dalam tulisan-tulisan Dead Sea Scroll, walaupun ada katanya merujuk tentang Ibrahim dibakar, tapi ini spekulatif, saya kira tidak. Nah, ini kita akan bahas tersendiri. Kembali ke tadi, jadi ada pembagian besar literatur. Nah, di era Second Temple ini juga kita kenal ada namanya Jews Apocryph, seperti Makabe, kitab Makabe, kitab Henok, kemudian ada Jews Pseudepigrapha. Nah, salah satunya seperti the Book of Jubilee dan sebagainya, termasuk the Book of Judith. Nah, ini scholars memang beda pendapat. Nah, kita ada yang mengambil dia tertulis abad 4 sebelum Masehi. Ini era sebelum Josephus. Apa yang dituliskan? Dituliskan dalam Judith pasal 2 ini tentang penyerbuan Nebukadnezar ke wilayah daerah Arab Utara sampai mencapai juga berdampak pada orang-orang di sini katakan the Ismailites on the border of wilderness. Jadi orang-orang yang ada di padang pasir di daerah-daerah perbatasan. Nah, selanjutnya itu mereka bergerak terus sampai dikatakan ini. He went through Mesopotamia. Terus, jadi melalui Mesopotamia, terus sampai the world Arabia, Arabia. Nah, ini jelas dibedakan. Jadi tidak ada penyamaan Arabia dengan Ismail dalam kitab Job ini. Ya sama seperti dalam Alkitab. Tidak ada. Kalaupun kesamaannya ya Ismail itu bagian dari Arabia, bagian dari Arab. Tapi tidak ada bilang Arab itu Ismail. Nah, ini jelas
termasuk scholar sendiri yang menyatakan seperti itu. Jadi dari analisisnya ini dikatakan berkaitan dengan suku-suku di padang pasir. Dikatakan Bedouin like the Arabs. Jadi Arab di sini dalam tulisan The Book of Judith ini masih sama seperti dengan Alkitab. Nah, kita lanjut. Dead Sea Scroll. Menam Ali mengutip The Book of Jubilee atau Kitab Yobel yang ada dalam kumpulan manuskrip Dead Sea Scroll atau naskah Qumran. Kita akan bahas berikutnya itu, tetapi dalam dokumen Qumran juga terdapat tulisan itu dalam Volki 385b itu dituliskan tentang beberapa bangsa termasuk dengan Arabia. Nah, ini senada dengan Yehezkiel 30 ayat 5. Jadi lebih merujuk kepada Arabia. Tidak ada kesan bahwa itu Ismail. Arab itu Ismail. Tidak ada. Nah, dalam dokumen lainnya, dalam kitab Makabe, ini dalam Juz Apokrif, menegaskan menyebut tentang nomads of Arabia. Jadi, nomads artinya suku-suku nomaden dari Arabia. Oke, saya kira jelas ini datanya. Nah, lalu bagaimana dengan Josephus? Nah, ini dalam istilah Israel Ipal, dia menulisnya gini. Ini sebuah transformasi. Jadi, a transformation of ethnological terms. Jadi, ini kita juga dalam ilmu linguistik kenal ada namanya makna diakronis. Jadi, makna itu berkembang seiring waktu. Nah, ternyata istilah Arab ini berkembang. Khususnya dalam konteks Yahudi, orang Yahudi pada abad-abad pertama yang mulai mempersempit bahwa Arab itu kepada Ismail. Tetapi sebelumnya tidak ada datanya. Jadi ditegaskan oleh Israel Ipal yang menuliskan transformasi ini. We have seen that there is no historical basis to the tradition of associating the Ismailites with the Arabs. Tidak ada data historis yang mengasosiasikan Ismail dengan Arab. Nanti, lalu dikatakan nanti a more definitive identification of Ismailites, the Ismailites with the Arabs is found at later stage. Jadi nanti ditemukan di tahap berikutnya, di era berikutnya, itu tulisan Josephus. Dan tulisan Josephus yang menyebutkan itu. Nah, kenapa sampai ada perubahan itu? Nah, ini konteks sejarah, jadi kita harus ngerti sejarah. Jadi kalau cuma ambil teks-teks, lalu lihat dicocok-cocokkan. Nah, saya sempat di Facebook sempat tulis itu tentang cocokmologi. Itu kalau dalam istilah akademik itu paralelomania. Dicocok-cocokkan. Padahal setelah dikaji enggak ada hubungannya. Nah, jadi sebenarnya kenapa saya perubahan itu konteks Josephus pada masa itu, kerajaan Nabatean yang adalah salah satu keturunan dari Ismail itu sangat dominan. Jadi ini berbicara tentang antara Jus dan Nabatean. Sehingga karena saking dominannya, orang langsung beranggapan, termasuk Josephus, bahwa wilayah itu, Nabatean itu adalah Arab, yang adalah orang Nabatean. Nah, Nabatean Ismail. Jadi orang Nabatean atau orang Ismail itu adalah Arab. Sampai mungkin ekstrimnya ini sampai keturunan Ismail ini bahkan tidak dianggap Arab. Kenapa? Karena Josephus fokusnya pada Nabatean yang memang pada waktu itu eksis. Nah, sebelumnya dalam sejarahnya, sebelum Nabatean itu kerajaan Kedar dulu. Kedar beberapa sukunya kemudian digantikan oleh kerajaan Nabatean. Jadi dalam konteks itulah sehingga pemahaman orang pada masa itu mengasosiasikan Arab itu Nabatean atau Ismail. Itu makna sejarahnya. Sehingga kita tidak
data-data yang ada di literatur rabbinik yang mengasosiasikan antara Arab itu Ismail. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, tapi yang menarik, ada proses transformasi. Nama Ali katakan Jovius merujuk ke Jubili atau kitab Yobel. Nah, yang menariknya di Jubili, dalam The Book of Jubilees itu menuliskan yang keturunan itu dari Paran sampai Babylon, itu Alkitab menulis tentang keturunan Ismail, itu dikatakan juga termasuk keturunan Keturah. Walaupun memang dikatakan mereka kawin campur. Tapi ini sudah dua eksistensi keturunan yang berbeda. Keturah itu juga, itu melahirkan suku-suku bangsa yang utama itu Medan dan Midian. Dia berada di Teluk Akabah, di bagian timur selatan dari Teluk Akabah. Itu basis Midian. Nah, Midian juga ini dalam konteks Jubili, ini dianggap Arab. Nah, tapi oleh Josephus, dia langsung fokus, Keturah dikat, fokus pada Ismail. Kenapa? Memang pada waktu Josephus, Nabatean itu lagi powerfulnya eranya dia. Oke, saya kira kita harus mengerti ini konteksnya. Nah, ternyata ini buku yang bagus membahas rujukan-rujukan Imam Ali itu ada di tulisan buku ini. Carol Beckus ini disertasinya, dia nulisnya dalam Ismail in Borders, Rabbinic Portrayal of the First Arab. Nah, Carol Beckus senada dengan tulisan tadi scholar Israel tadi yang merujuk tentang transformasi tadi. Jadi ini Carol Beckus mendukung pemahaman Israel Ippel terjadinya transformasi. Bahkan Carol Beckus itu mengutip lagi scholar lainnya F. Miller yang menegaskan itu nanti dimulai sejak abad pertama sebelum Masehi. Nah, itu bertepatan dengan penanggalan dari The Book of Jubilee. Nah, kalau The Book of Judith itu jauh sebelumnya. Nah, dalam tulisan Carol Beckus ini, ternyata konsep Arab itu sendiri dalam Talmud itu ada variasi, bukan mayoritas bahwa itu Arab Ismail. Nah, perhatikan tulisan Carol Beckus. The rabbis of the Amorite period don't, notwithstanding aforementioned example, maintain this association found in Jubilees and Josephus. Jadi tidak begitu harus sependapat. Nah, dikatakan in the Babylon Talmud, for example, the word Arab is used to refer to an Arab, a member of an ethnic group associated with a nomadic lifestyle. Kemudian Binai Ismail or Ismail. Jadi ada dua versi sebenarnya. Ada yang merujuk itu Ismail, tapi ada juga merujuk seperti di Alkitab, itu suku-suku nomaden. Nanti berikut kita akan uraikan data-data itu. Tapi yang jelas tidak satu persepsi sebenarnya di Babylon yang Ali anggap seperti itu. Oke, sekarang kita review kembali daftar data-data yang kita sudah perhatikan tadi. Nah, perubahan makna di Inggris. Di era The Second Temple, ini ada Hebrew Bible, Septuaginta, saya belum mengutipnya. Sejarawan kuno, ini ada Eratosthenes, Herodotus, Ptolemy, Strabo, yang menulis tentang eksistensi Arab Felix. Berkata tentang pembagian Arab, seperti dalam Ptolemy ada Arab Diserta, Arab Felix, yang artinya dari sejarawan kuno ini, mereka memahami bahwa Arab itu bukan hanya Ismail. Lalu naskah Laut Mati, tadi saya sudah kutip, dalam Jewish Apocryph ada Makabe dan Judith, dan ada inskripsi. Ini data inskripsi banyak, Eagle Tracer dan sebagainya. Yang jelas inskripsi yang lebih lama. Nah, bandingkan dengan data Ali yang belakangan, khususnya mulai dari abad pertama sebelum Masehi. Sejarawan kuno seperti Josephus dan Diodorus. Saya belum lihat, saya belum cross check data Diodorus, dan Ali juga belum mengungkapkan kenapa sampai dia mencantumkan Diodorus yang mendukung Arab itu Ismail. Kita akan lihat datanya nanti. Kemudian naskah-naskah Laut Mati kitab Yobel tidak sepenuhnya merujuk ke Ismail karena ada dualisme, juga merujuk Keturah sebagai Arab maupun ada kain campur. Tarkom Onkelos Jonathan, ya saya kira ini sama seperti di Pesita, Bapak Gereja, Babylon Talmud. Nah, kalau Babylon Talmud ada variasi. Nah, termasuk dengan Jerome Bapak Gereja, mengikuti pemahaman yang ada saat itu.
Tetapi yang substansi, apakah Jerome memahami itu bahwa dari Arab Ismail itu akan muncul seorang nabi? No, nggak ada. Saya kira poin substansinya di situ. Kalau mau cari data Jerome, carilah data yang menyatakan bahwa dari Ismail akan ada wahyu baru yang muncul. Nggak ada. Oke, jadi terakhir kita ringkaskan key poinnya seperti ini supaya kita mengerti ujungnya di mana. Ujungnya di sini sebenarnya, bahwa diagram kita pertama Arab diserta itu yang Ismail itu akan ada dua variannya, ke Petra utara atau Arab Felix, lalu ada masing-masing variannya. Bagi ahli itu dilokalisir langsung. Arab itu bukan kelompok semua ini, hanya Ismail. Supaya apa? Dia akan mendukung pemahaman dia bahwa Muhammad sebagai Arab, karena Arab adalah Ismail, maka Muhammad adalah keturunan Ismail. Seperti itu. Makanya dia begitu ngotot untuk mengutip, mengacu pada pemahaman Josephus, walaupun tanpa disadari atau dia mungkin sadari kontradiksi dengan tradisi Islam yang lainnya. Nah, ini sebenarnya ini cuma bagian dari sebuah bangunan sistem pembahasan lebih luas. Kenapa? Karena kita perlu juga membahas apakah diserta itu ke Arab Petra atau ke Arab Selatan dan sebagainya. Tapi yang jelas dari diskusi ini kita bisa membantah pemahaman bahwa ini dilokalisir Arab itu punya Ismail. Pemahaman Ismail itu hanya konteks orang Yahudi saat itu yang memahaminya. Tapi pada substansinya Arab itu luas. Jadi kalau dikatakan Muhammad Arab, Arab yang mana? Nanti kita perdalam dalam diskusi selanjutnya. Terakhir untuk next presentation saya kira akan kita lanjutkan pembahasan tadi. Mekah itu, Arab itu lebih terasosiasi ke Petra atau ke Felix. Dan termasuk juga kita akan bahas kutipan ahli tentang Jerome. Di Jerome dia seperti mendapat dukungan dari Bapak Gereja yang menyatakan bahwa keturunan Ismail itu sampai ke arah Mekah. Padahal itu keliru kalau kita membaca konteksnya, karena tema yang dimaksud Teman itu merujuk pada oasis Teman, bukan Teman Yemen, beda. Kemudian arah selatan dari Duma. Nanti kita akan bedah lebih detail dalam pembahasan berikutnya. Dan ada beberapa lainnya, tapi sengaja saya tidak bahas karena itu lebih fokus pada topik seputar Arab Petraria atau Felix ya rujukannya. Nah, ini ada kutipan sebagai pengantar untuk berikutnya. Tulisan Kamila Adang, ini tulisan diterbitkan Braille, jadi bukan penerbit yang ecek-ecek, yang dia permasalahkan waktu mempermasalahkan Rafa Tamari. Braille, penerbit Braille. Dia tulis Ismail is considered the progenitor of the Arabs, sebagai bapak bangsa Arab. Tapi di sini katakan Dagan, jadi merujuk Dagan, has shown that this idea is an Islamic construction. Jadi hanya konsep konstruksi dari pihak Islam. Dan ditegaskan, and that no connection between Ismail and the Arabs. Jadi Arabs ini konteksnya Arab Utara itu. Tidak ada koneksi. Seperti apa pembahasan detailnya kita akan bahas berikutnya. Oke, terima kasih. Nah, ini apa yang akan saya sampaikan sudah disampaikan oleh Pak Jimmy Jeffrey. Saya akan ngomongnya to the point, cepat, gaya apologet, bahwa apa yang disampaikan Pak Jimmy Jeffrey itu dalam bahasa saya banyak sekali kekacau baluan silsilah Ismail, silsilah leluhur Arab dalam literatur Islam. Jadi dapat saya pastikan di dalam buku-buku kitab sirah tidak ada yang bisa dijadikan rujukan dalam ilmu arkeologi, karena buku sirah karangan penulis Islam yang satu dengan yang lain bertentangan dan kacau balau. Banyak sekali kekeliruan-kekeliruan yang fatal, yang menggelikan, yang sangat-sangat parah. Contoh ya, tadi sudah dibilang Pak Jimmy Jeffrey mengenai Ismail belajar bahasa Arab
dari suku Arab yang ada di Mekah sebelum Ibrahim datang, dari Bani Jurhum. Di dalam Sirah Nabawiyah ada yang memberikan riwayat Jurhum itu anaknya Katan atau Yoktan bin Ismail. Ini menarik. Ini menarik. Itu di dalam Sirah Nabawiyah jilid 1 halaman 3. Jikalau Jurhum ini keturunannya Ismail, Ismail kawin sama wanita dari suku Jurhum. Artinya Ismail kawin dengan keturunannya sendiri. Contoh ya, di dalam Ibnu Katsir Al-Bidayah wal Nihayah, ini lihat. Jurhum anak Katan. Katan nenek moyangnya orang-orang Yaman. Ya, Katan ini ya Yoktan. Katan, Yaktan atau Yoktan itu sama. Tapi perhatikan ini. Ada riwayat dari Yaman, Katan atau Yaktan atau Yoktan dalam bahasa Alkitab adalah anak Ismail. Dan Ismail adalah bapak seluruh orang-orang Arab. Perhatikan, Katan atau Yaktan atau Yoktan itu anak Ismail, bapaknya Jurhum. Ismail, bapak seluruh orang-orang Arab. Ya. Di dalam kitab yang sama, Al-Bidayah wa Al-Nihayah, jilid 1 halaman 811, 814 kayak gitu, istri kedua itu Sayyidah Bani Jurhum. Yang pertama, setahu yang saya lihat, itu bukan Bani Jurhum, Bani Amalik. Ini, di halaman 109. Ismail mempelajari bahasa Arab dari orang-orang Arab asli yang sudah ada di Mekah sebelum Ibrahim datang, dari Bani kaum Jurhum dan Bani Amalik dan penduduk Yaman, yang merupakan orang-orang Arab terdahulu sebelum datangnya Nabi Ibrahim. Jadi di dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah, Bani Jurhum, Bani Amalik dan penduduk Yaman itu orang-orang Arab yang sudah datang ke Mekah sebelum Nabi Ibrahim. Di saat yang sama, Bani Jurhum adalah anaknya Katan, anaknya Yoktan, anaknya Ismail. Bisa nangkep jungkir baliknya literatur kitab sirah ini? Jungkir balik semua. Karena kalau baca ini ketemu ketawa-ketawa. Nih, sudah ada suku-suku Arab sebelum Ibrahim datang ke Mekah. Bani Jurhum, Bani Amalik, dan orang-orang Yaman. Ismail belajar bahasa Arab dari Bani Jurhum dan Amalik. Kalau tadi Pak Jimmy Jeffrey menggunakan hadis Sahih Bukhari, saya menggunakan yang sudah dirangkum oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Di dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah, jilid 1 halaman 11. Istri keduanya Ismail, Sayyidah dari Bani Jurhum, yang tidak lain itu adalah keturunannya Ismail sendiri. Keturunannya Ismail menurut kitab Sirah Nabawiyah. Puyeng enggak kepala kita? Jurhum menurut kitab-kitab sirah itu anaknya Yoktan, anaknya Katan. Katan itu anaknya Ismail. Dan Ismail punya istri dari Bani Jurhum. Meletak sirahmu. Otakmu pecah enggak ini dengar kalimat-kalimat kayak begini? Coba loh. Kronologi sejarahnya amburadul. Coba lihat nih. Nih. Istri pertama wanita dari Bani Amalik, suku Arab Amalik. Kemudian Ibrahim menyuruh menceraikannya. Yang kedua, Sayyidah binti Midad bin Amr al-Jurhumi dari Amr Bani Jurhum. Lah, dan dari Bani Jurhum ini lahirlah 12 anak Ismail. Padahal di kitab sirah yang lain lagi dikatakan Jurhum ini keturunannya Ismail. Mumet enggak kepala kita? Nih. Kacau balauan, silsilah siapa leluhur Arab sudah disampaikan Pak Jimmy Jeffrey. Saya hanya nambah sedikit. Yang namanya leluhur Arab di dalam kitab-kitab sirah itu bukan Ismail, karena sebelum Ismail, sebelum Ibrahim, anaknya Nuh, bahkan sampai Nuh, itu leluhur-leluhurnya Abraham, dibilang orang Arab. Jadi yang Arab yang mana coba? Nuh, Sem, Ham, Yafet. Ini leluhurnya Ibrahim. Ibrahim leluhurnya Nuh,
anak keturunannya Nuh dari jalur Sem. Sem punya anak Terah, Terah punya anak Abraham, Abraham punya anak Ismail, Ishak, dan Midian anak keturah. Nih, Nuh punya 3 anak, kalau data biblical, Sem, Ham, Yafet. Keturunan Sem, turun sampai ke bawah, sampai Nahor. Nahor memperanakan Terah, Terah memperanakan Abraham. Nih, anaknya Terah, Abraham, Nahor, dan Haran. Kita lihat sirah Nabawiyah. Kenapa kita bandingkan? Karena ini silsilah sudah ditulis tahun 1500 sebelum Masehi. Sudah eksis 1500 sebelum Masehi. Kita lihat silsilah yang ditulis Ibnu Hisham di abad 9 Masehi. Beda 2400 tahun. Coba lihat. Tadi sudah dikutip sama Pak Jimmy Jeffrey, saya hanya mengulang sedikit. Sam, Sem, dan Nuh, mereka semua orang-orang Arab. Leluhurnya Ibrahim orang-orang Arab. Bagaimana mungkin cocok dengan bahwa Arab adalah keturunan Ismail? Leluhurnya Ibrahim dibilang orang Arab kok. Kacau nggak ini? Kacau nggak ini? Yang menarik, di dalam kitab Sirah Nabawiyah, kalau kita lihat biblical, Nahor, Terah menghasilkan anak Abraham, Nahor, yang lain-lain. Di dalam kitab Sirah, Terah dan Nahor itu malah keturunannya Ismail. Wah, ini kacau balau. Baca Kejadian 11:26, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan siapa? Abraham, Nahor, dan Haran. Ini anak-anaknya Terah yang sudah ditulis di Taurat tahun 1500 sebelum Masehi. Tapi kalau kita lihat Sirah Nabawiyah, nih, bin Ya'rub, kemudian Tirah bin Ya'rub mempunyai anak yang bernama Nahur, Nahur bin Tirah, kemudian Nahur bin Tirah mempunyai anak bernama Mukawim bin Nahur, kemudian Mukawim bin Nahur mempunyai anak yang bernama Adad bin Mukawim, kemudian Adad bin Mukawim mempunyai anak bernama Adnan bin Adad. Coba lihat. Adnan ini kan keturunannya leluhurnya Muhammad. Keturunannya Terah. Jadi di bawahnya Ismail, di atasnya Muhammad. Anda coba lihat, Nahor dan Terah itu keturunannya Adnan, tapi keturunannya Ismail, coba. Ismail punya keturunan namanya Nahor dan Terah. Bulat nggak ini? Mumet gitu. Jadi kalau kita lihat data yang dibuat di abad ke-9 Masehi oleh penulis-penulis kitab Sirah, itu datanya tidak cocok dengan yang sudah ada 1500 sebelum Masehi. Bapaknya Abraham, saudaranya Abraham, di dalam Sirah menjadi keturunannya Ismail. Coba bayangin. Mumet ya. Ini loh. Di dalam ini saya hanya mengulang yang 2 minggu lalu. Pencatatan silsilah di dalam tradisi Yahudi itu sudah dimulai sejak 1500 sebelum Masehi. Ini loh. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang Israel di tahun 1500 sebelum Masehi disusun menurut kaum-kaumnya. Sudah ada catatan tradisi mengenai hal ini. Bahkan sampai desa per desa di dalam Tawarik. Tawarik kira-kira tahun 1000 Masehi. 1000 sebelum Masehi. Juga segala desa-desa yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Baal ini di Israel bagian utara. Itulah tempat kediaman mereka dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. Mereka semuanya terpilih menjadi penunggu ambang pintu, ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Jadi nggak hanya di tahun 1500 sebelum Masehi di zaman Taurat, di zamannya Musa, ada pencatatan silsilah, tradisi itu terus berkesinambungan sampai abad 1000, detail. Nah, Islam gimana? Islam tidak punya pencatatan silsilah, baru terpikirkan setelah di atas abad ke-7 ke-8, baru memikirkan pentingnya catatan silsilah. Tunjukkan silsilah Arab kuno tahun 1000 sebelum Masehi atau 1500 sebelum Masehi. Tidak bakal ketemu. Pencatatan silsilah di atas abad ke-7 baru dipikirkan itu penting.
dan kacau balau. Kacau balau. Yang palsu, yang kacau balau ini yang diyakini sebagai kebenaran. Itu karena apa dianggap sebagai kebenaran? Karena ini ditulis di kitab sirah oleh penulis-penulis Islam. Inilah silsilah yang baru made in Islam, nggak usah lihat yang lain. Islam lah yang sebagai acuannya. Meskipun bulat nggak karu-karuan, Ismail belajar bahasa Arab dari suku-suku Arab sebelum Ibrahim datang, dari suku Jurhum. Di sisi lain, ngotot bangsa Arab adalah keturunannya Ismail saja. Kedua, jikalau belajar dari suku Jurhum, di kitab sirah dikatakan suku Jurhum anaknya Katan, Katan anaknya Ismail. Ismail kawin sama Sayyidah dari Bani Jurhum. Mumet gak siramu coba? Mumet ora? Meledak siramu? Pecah. Taurat yang sudah jelas silsilahnya tercatat otentik sudah ada 1500 tahun sebelum Masehi. Ditolak karena itu buatannya bukan made in Islam, bukan tulisannya Ibnu Katsir, bukan tulisannya Ibnu Hisam. Itu Israiliyat, ditolak semua. Jadi kalau kita melihat kekurangan Al-Quran, harap maklum ya, karena Al-Quran tidak pernah mencatat sejarah dengan lengkap dan kronologis. Amburadul kacau balau antara yang mana leluhur, bapak leluhur, yang mana keturunan, bisa kawin mawin antara Ismail dengan keturunannya bisa kawin mawin. Bulat tak karu-karuan. Bahkan, terus terang, dengan tidak lengkapnya Quran perlu mendapat bantuan untuk memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud di dalam Quran. Bantuan-bantuan dari kitab-kitab tafsir. Contoh, tidak ada satupun kata di dalam Al-Quran mengenai ibunya Ishak, ibunya Ismail. Bahkan istri Abraham ketura yang melahirkan Bani Medan dan Midian tidak pernah ada. Untuk tahu Ishak dan Ismail itu ibunya Sarah dan Hagar, Quran harus dibantu dengan tafsir. Pertanyaannya, tafsir tahu dari mana? Apakah tafsir itu wahyu dari Tuhan? Tahu dari mana? Tidak ada semua. Bahkan mereka hanya tahu Ishak dan Yakub. Yakub ini anak paling bungsu, anak yang terakhir. Lah kakaknya mana? Tidak pernah ada di dalam Quran. Quran kitab yang sangat-sangat tidak lengkap, banyak bolong-bolongnya. Yang diyakini sebagai yang paling lengkap. Itu hanya klaim. Kakaknya Yakub tidak ada, saudara-saudara sepupunya Israel, Medan Midian tidak ada, mereka hanya tahu Yakub dan Ismail, titik. Esau, Bani Edom, anak-anak ketura Medan dan Midian tidak ada. Orang namanya ibunya Yakub aja nggak ada kok di dalam Al-Quran. Sarah Hagar tidak ada. Semua itu bantuan kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab sirah. Yang endingnya bersumber dari Alkitab. Jadi, secara dalam bahasa yang lain, untuk bisa memahami Al-Quran dan mendapatkan penjelasan-penjelasannya itu yang lebih detail, Al-Quran harus mendapat bantuan dari Alkitab. Data-data Alkitab, karena ini biru. Data-data Alkitab. Jadi, Quran adalah kitab yang tidak lengkap. Literatur sirah lebih parah dari Al-Quran karena historitasnya amburadul, kacau balau, dan memusingkan kepala. Anda bisa lihat, untuk kepingin tahu betapa membuat puyeng kepala kita melihat silsilah di dalam literatur Islam, beli Bidayatul Al-Bidayah wa Al-Nihayah, beli buku ini Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, beli juga Sirah Nabawiyah berdasarkan hadis Imam Bukhari. Anda kalau punya kitab-kitab ini, Anda baca dan membandingkan, kepala Anda saya jamin cekot-cekot meledak kepala.